Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya takdimi dan yang saya muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kyai Haji Muhasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran Matematika Ibu Wahyu Lestari MPD, serta kedua orang tua saya yang saya cintai. Saya Aurora Hidayah. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang kedua dari mata kuliah tersebut, yaitu materi teori belajar matematika. Di sini ada 4 teori belajar matematika. Yang pertama, teori behaviorisme. Yang kedua, teori kognitivisme. Yang ketiga, teori humanisme. Dan yang keempat, teori konstruktivisme. Masuk pada teori belajar matematika yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang digagas oleh Gege dan Berliner, serta sudah cukup lama diterapkan oleh para pendidik di dunia. Nah, dalam konteks matematika, teori behaviorisme menekankan pada penggunaan reinforcement, yaitu penguatan, dan punishment, yaitu hukuman untuk membentuk perilaku yang diinginkan dalam pembelajaran matematika. Contohnya, pendekatan drill dan praktis, yaitu latihan dan praktek, digunakan untuk memperkuat keterampilan matematika, di mana siswa diberikan latihan yang terstruktur dan berulang-ulang untuk memperkuat respon yang tepat. Di sini ada beberapa prinsip dari teori behaviorisme. Yang pertama, objek psikologi. Objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang keempat, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Yang kelima, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Nah, di sini juga ada beberapa tokoh aliran behaviorisme. Yang pertama, Edward Lee Thorndike. Yang kedua, John Watson. Yang ketiga, Clark Leonard Hull. Yang keempat, Edwin Guthrie. Yang kelima, Bruce Frederick Skinner. Tokoh yang pertama yaitu Edward Lee Thorndike. Nah, Thorndike berpendapat bahwa interaksi antara stimulus dan respon merupakan aktivitas belajar. Menurutnya, apa saja yang dapat merangsang aktivitas pikiran, alat indera atau perasaan peserta didik merupakan stimulus, sedangkan apapun reaksi yang muncul dari peserta didik ketika belajar merupakan respon. Di sini ada hukum belajarnya, yaitu pertama, law of effect, artinya bahwa jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus respon akan semakin kuat. Sebaliknya pun, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus dan respon. Yang kedua, law of readiness, artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan satuan pengantar conduction unit, di mana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang ketiga, law of exercise, artinya bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang atau tidak dilatih sama sekali. Yang kedua, tokoh kedua yaitu John Watson. John Watson merupakan pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Sini ada beberapa pandangan utama Watson. Yang pertama, psikologi mempelajari stimulus dan respon. Yang dimaksud dengan stimulus adalah semua objek di lingkungan, termasuk juga perubahan jaringan dalam tubuh. Respon adalah apapun yang dilakukan sebagai jawaban terhadap stimulus.
Yang kedua, Watson berpandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor luar diri, bukan berdasarkan keturunan. Perilaku yang terbentuk berasal dari hasil belajar secara terus-menerus. Yang ketiga, Watson tidak mempercayai konsep insting, kecuali hal yang bersifat refleks seperti bersin, perangkak, dan lain-lain. Yang keempat, menurut Watson, apa yang diingat dan dilupakan ditentukan oleh seringnya sesuatu digunakan atau dilakukan. Dengan kata lain, sejauh mana sesuatu dijadikan kebiasaan, faktor yang menentukan adalah kebutuhan. Yang kelima, sumbangan utama Watson adalah ketegasan pendapatnya bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya. Jadi psikologi adalah ilmu yang bertujuan meramalkan perilaku. Tokoh yang ketiga, Clark Leonard Hull. Clark Leonard Hull memiliki prinsip-prinsip utama dalam teorinya. Yang pertama, reinforcement atau penguatan adalah faktor penting dalam belajar yang harus ada, namun fungsi reinforcement bagi Hull lebih sebagai drive reduction daripada satisfied factor. Yang kedua, dalam mempelajari hubungan SR ini, stimulus dan respon yang perlu dikaji adalah faktor O, yang mana merupakan suatu kondisi internal dan sesuatu yang disimpulkan. Efeknya dapat dilihat dari faktor R atau faktor dari respon yang berupa output. Yang ketiga, proses belajar baru terjadi setelah keseimbangan biologis itu terjadi. Tokoh yang keempat yaitu Edwin Guthrie. Edwin Guthrie sendiri mempercayai suatu hukuman dalam suatu proses pembelajaran. Nah, hukuman tersebut mendapatkan kritikan dari beberapa ahli. Yang pertama, perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pemberian hukuman bersifat sementara. Yang kedua, dikhawatirkan ada dampak psikologis yang terjadi kepada si penerima hukuman. Yang ketiga, hukuman yang diberikan dapat menjadi dorongan si penerima hukuman untuk melakukan hal-hal lain agar terbebas dari hukuman, hal yang bersifat negatif maupun positif. Tokoh yang terakhir yaitu Bruce Frederick Skinner. Skinner berpendapat bahwa ada dua bentuk penguatan, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Skinner terkenal dengan hukum belajar operant conditioning, yaitu kondisi di mana perilaku dapat memberikan dampak kepada lingkungan. Respon dalam operant conditioning terjadi tanpa didahului oleh stimulus, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh reinforcer atau penguatan. Nah, di sini ada hukum-hukum belajar Skinner. Yang pertama, law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Yang kedua, law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operant telah diperkuat melalui proses conditioning namun tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Masuk teori belajar dalam matematika yang kedua, yaitu teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme berpandangan bahwa belajar merupakan proses penemuan dan transformasi informasi-informasi yang didapat. Dalam konteks matematika, teori kognitivisme menekankan pada pemahaman bagaimana pikiran bekerja dan bagaimana individu memproses suatu informasi dalam konteks pembelajaran matematika. Nah, pendekatan kognitif dalam matematika menekankan pada pemahaman konsep, penggunaan strategi pemecahan masalah, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Di sini ada beberapa teori dalam aliran kognitivisme. Yang pertama, teori Gestalt. Teori Gestalt di sini proses pembelajarannya mengutamakan belajar yang bermakna sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Yang kedua, teori skemata Piaget.
Teori ini mengatakan bahwa pengalaman kependidikan harus dibangun di sekitar struktur kognitif peserta didik. Struktur kognitif ini bisa dilihat dari usia serta budaya yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, teori belajar sosial Bandura. Bandura sendiri mempercayai bahwa model akan mempunyai pengaruh yang paling efektif apabila mereka dianggap atau dilihat sebagai orang yang mempunyai kehormatan, kemampuan, status tinggi, dan kekuatan sehingga dalam banyak hal seorang pendidik bisa menjadi model yang paling berpengaruh. Dan yang terakhir, pengolahan informasi Norman. Norman berpendapat bahwa seorang individu akan menghubungkan materi yang baru ia temui dengan yang sudah pernah diketahuinya, yang dalam teorinya disebut learning by analogy. Pengajarannya efektif memerlukan pendidikan yang mengetahui struktur kognitif peserta didik. Teori belajar matematika yang ketiga yaitu teori humanisme. Teori belajar humanisme adalah pandangan yang menempatkan manusia sebagai fokus utama dalam pemahaman dan penyelesaian masalah, dengan menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan, martabat, dan kemajuan individu. Dalam matematika, pendekatan humanisme menekankan pada pengembangan pribadi dan potensi individu dalam mempelajari matematika. Guru atau pendidik yang menerapkan pendekatan humanisme ini dalam pengajaran matematika akan memperhatikan kebutuhan emosional dan psikologis siswa serta memotivasi mereka untuk mencapai potensi penuh mereka dalam pembelajaran matematika. Peran pendidik sebagai fasilitator di sini ada beberapa. Yang pertama, memperhatikan peserta didik dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Pendidik juga bisa menerapkan metode belajar yang bervariasi. Pendidik juga bisa merencanakan pembelajaran yang membuat peserta didik aktif berinteraksi dengan teman satu tim atau teman sekelas selama proses belajar mengajar. Dan pendidik juga bisa menyediakan sumber belajar yang luas dan tidak terbatas. Pendidik bisa menjadi tempat untuk bertanya. Pendidik juga bisa menanggapi hasil pekerjaan peserta didik dengan penuh motivasi. Pendidik bersikap hangat dan meluruskan hal-hal yang dianggap kurang relevan dengan cara yang santun. Pendidik sebagai seorang manusia tidak selalu sempurna, mau mengenali, mengakui, dan menerima keterbatasan diri dengan cara mau dan senang hati menerima pandangan yang lebih baik dari peserta didik. Teori belajar matematika yang terakhir yaitu teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan konstruksi informasi yang masuk ke otak. Dalam matematika, teori konstruktivisme menekankan pada ide bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Guru atau pendidik yang menerapkan pendekatan konstruktivisme ini dalam pengajaran matematika akan memfasilitasi lingkungan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi konsep matematika, melakukan percobaan, dan berkolaborasi dengan sesama siswa. Pendekatan konstruktivis mendorong siswa untuk mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui pemecahan masalah, diskusi, dan pemikiran kritis. Dengan demikian, pendekatan konstruktivis ini dalam matematika memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan pemahaman yang kuat dan relevan tentang matematika yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Pandangan aliran konstruktivisme. Yang pertama, belajar merupakan proses membentuk makna dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, dan apa yang dialami. Yang kedua, konstruksi arti merupakan proses yang terus-menerus. Setiap kali berhadapan dengan fenomena atau persoalan yang baru, peserta didik akan selalu mengadakan rekonstruksi. Nah, belajar juga merupakan proses membentuk atau mengembangkan pemikiran yang menuntut penemuan dan pengaturan kembali pemikiran seseorang. Yang keempat, hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman peserta didik dengan dunia fisik dan lingkungannya. Dan yang terakhir,
Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui peserta didik, yaitu konsep-konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari. Nah, agar pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik dan pendidik, maka pendekatan konstruktivisme merupakan solusi yang baik untuk dapat diterapkan. Dari keempat teori tersebut memberikan wawasan yang berbeda tentang bagaimana pembelajaran terjadi dan bagaimana pengajaran dapat disesuaikan untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif. Baiklah, sudah selesai presentasi yang sudah saya presentasikan materi bab kedua dari mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran Matematika ini. Saya Aurora Hidayah pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang dalam penjelasan dalam materinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.